Halo, saya Asti. Selamat datang di channel Penilaian ID. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai ganti kerugian. Apa saja komponen dari nilai ganti kerugian dan apa saja yang diperhitungkan di nilai ganti kerugian. Sebelum lanjut, tolong pahami dulu mengenai perbedaan antara harga dan nilai di video ini. Karena setelah menonton video ini tidak ada lagi yang menggunakan istilah harga ganti rugi. Yang ada nilai ganti kerugian. Lalu juga untuk yang ingin lebih paham mengenai tahapan dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bisa dilihat di video ini. Selain itu, untuk yang ingin tahu apakah NJOP punya pengaruh di nilai ganti kerugian, apakah ada hubungannya, dan siapa yang melakukan penilaian, kenapa penilaian dilakukan oleh penilai, klik juga di video ini. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau masyarakat diberikan berdasarkan nilai ganti kerugian. Ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk yang ingin membaca lebih lanjut mengenai undang-undang ini bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nilai ganti kerugian di dalam Standar Penilaian Indonesia atau SPI disebut sebagai nilai penggantian wajar. Apa itu? Nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan pada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti, dan mempertimbangkan unsur luar biasa berupa kerugian non-fisik yang diakibatkan adanya ngambil alihan hak atas properti dimaksud. Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi ganti kerugian fisik dan juga ganti kerugian non-fisik. Ganti kerugian fisik atau material itu mencakup tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan ganti kerugian non-fisik atau imaterial yakni penggantian terhadap kerugian dari pelepasan hak dari pemilik tanah. Cek penilaian dalam penentuan kerugian fisik ada 5. Yang pertama, tanah. Yang kedua, ruang atas tanah atau bawah tanah. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, tanaman. Yang kelima, benda yang berkaitan dengan tanah. Misalnya utilitas atau sarana pelengkap bangunan. Semua ini dihitung setara dengan nilai pasar. Sedangkan kerugian non-fisik, komponennya juga ada 5. Pertama, kerugian ekonomi atau disebut premium. Ini adalah kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis termasuk alih profesi. Lalu yang kedua adalah kerugian emosional atau sulasium. Kerugian emosional adalah kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ketiga, biaya transaksi termasuk biaya untuk pindah, pengosongan, perizinan jika nanti ada pindah ke lokasi baru, juga termasuk pajak-pajak misalnya BPHTB dan juga biaya notaris untuk nanti membeli properti yang baru di lokasi yang baru. Lalu yang keempat adalah kerugian lain, antaranya kerugian sisa tanah dan kerugian fisik lain. Keduanya ini diganti rugi jika yang dibebaskan ternyata menyisakan tanah atau bangunan yang tidak bisa lagi dipergunakan sebagai mana fungsinya atau sesuai dengan peruntukannya. Misalnya yang terkena pengadaan adalah keseluruhan rumah, tapi yang tidak terkena hanya kamar mandinya saja, maka kamar mandinya turut dibebaskan dan itu dihitung juga ganti kerugiannya. Lalu yang terakhir adalah beban masa tunggu. Apa itu? Diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu antara tanggal penilaian atau tanggal penlok atau tanggal penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Oke, jadi sudah jelas komponen fisik dan non-fisik. Ada 5 komponen, ada 5 komponen juga. Di mana perhitungan fisik dihitung berdasarkan kesetaraan dengan nilai pasar, kemudian ditambahkan dengan komponen dari non-fisik. Jadi artinya nilai ganti kerugian adalah nilai pasar plus. Untuk yang ingin tahu mengenai definisi nilai pasar bisa lihat di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.